Bang, kita apa targetnya hari ini? Katanya gitu. Kalian tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan, kalian hanya berhak untuk meliput. Tadinya itu patroli mau mencari tawuran. Salam sehat Pak Bar. Oke. Banyak orang yang udah tahu Pak Bar nih semenjak ada di Raimas kan. Oke. Coba dong Bapak ceritain awal-awal Bapak mimpin di Raimas Backbone tuh gimana? Oke. Jadi ini gini ya untuk penonton Meskar Raimas Backbone. Terus banyak sebelumnya banyak permintaan dan saya tahu juga banyak juga yang kenal Ambarita itu hanya di awal, hanya sekarang ini. Jadi kenapa seperti ini, biar ada penjelasan tentang perjuangan itu enggak segampang yang kita lihat seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ditanyakan bagaimana awalnya saya memimpin Raimas Backbone. Iya. Raimas itu ada di Satuan Sabara. Ya. Satuan Sabara. Di setiap Polres Polda itu ada Raimas. Dia namanya Satuan Sabara itu di struktur organisasinya itu ada Turjawali, itu yang patroli kota yang pakai mobil itu. Terus ada Pam Opit, pengamanan objek vital. Terus ada yang namanya Sabara. Nah, Sabara ada namanya Dalmas. Dalmas ini pengendali massa, terus di dalamnya ada subunit Raimas. Jadi kalau ditanya gimana awalnya, ya awalnya memang saya dipercaya sama pimpinan untuk memimpin Raimas, gitu kan. Singkatnya saya memimpin Raimas. Setiap pekerja itu kan harus buat laporan melalui WhatsApp group. Setelah dibuat laporan, laporan kita ini ternyata sayang untuk dibuang, karena kalau disimpan di handphone, ntar handphonenya kentang, penuh. Makanya ada dulu junior anak buah saya namanya Abdul Wahab, Bribda pada waktu itu, sekarang udah pada di Serse, terus si Nugroho. Bang, kita bikin Instagram aja, daripada itu video-video gambar dibuang, hasil kerja kita nangkap tawuran, nangkap ini, mendingan ditaruh di Instagram. Ternyata pada saat itu berhasil, masyarakat melihat itu. Jadi kita bermain media sosial ini sudah lama, Mas Madon. Jadi bukan sekarang aja. Jadi kita udah mengetahui seperti apa yang namanya memviralisasi, kita menganalisa, ya kita udah dari dulu itu, kita udah tahu itu seperti itu. Nah, setelah kita lakukan, ternyata ada video-video kita di Instagram, orang pada suka dalam artian, wah, polisi kerjanya bagus, seperti itu ya. Akhirnya lama-lama followernya jadi banyak di Raimas Backbone itu kan, followernya. Nah, cerita awal mulanya Raimas Backbone itu, saya karena biar agak milenial, terus dulu juga ada yang namanya Sabara Backbone. Nah, akhirnya karena Raimas itu di bawah Sabara, ya saya gabung lah Raimas Backbone. Jadi nggak ngarang-ngarang sebenarnya, karena Sabara itu sama Tabayangkara itu di polisi itu dia tulang punggung. Backbone itu kan tulang punggung, makanya ya nyambung lah Raimas Backbone. Akhirnya setelah saya mimpin lama kelamaan, bukan masyarakat aja yang suka, televisi juga suka. Nah, akhirnya pernah pertama bergabung ada televisi swasta, yang pertama, yang kedua ada lagi, yang ketiga ada lagi. Nah, mereka dengan antusias, seperti biasa kan, mungkin sering kerja sama polisi gitu kan, meliput. Mereka nanya, bang, kita apa targetnya hari ini, katanya gitu. Target? Nggak ada target. Saya bilang, saya patroli sama anak buah saya
Apa yang saya dapat ya itu yang kalian tayangkan. Jadi nggak ada target-target. Ya namanya patroli kok. Ya kita bukan reserse. Ada target tangkap gerobak, enggak. Patroli mutar. Lagian juga saya bilang, lagian juga kami itu patroli bukan karena kalian ikut. Saya bilang, kami itu patroli, ada atau tidak ada kalian, kami tetap patroli. Gitu loh. Ada tidak ada kalian, kami tetap patroli. Kalian nggak ikut pun kami tetap patroli. Kalian pas ikut, kami patroli. Karena kalian sudah memiliki izinnya, ya wes, monggo. Tapi keselamatan kalian adalah urusan bagi saya. Rulesnya harus kalian ikutin dalam patroli seperti itu. Kalian tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan, kalian hanya berhak untuk meliput. Nah, setelah itu, salah satu televisi swasta ini ternyata pada saat pertama kali ikut, yang saya katakan tadi, nggak ada cerita, kalian ikut, kami patroli, kalian nggak ikut, kami nggak patroli, nggak ada. Terus pada saat dibilang, apa target kita? Target enggak. Nah kebetulan pas pertama mereka ikut, nangkaplah narkoba. Itu juga ya namanya kita memang kalau skill itu susah diutarakannya, bukan memang sombong. Karena sudah berdinas sampai sekarang itu berdinas 23 tahun, ya sedikit banyaknya tahulah gitu kan. Nah setelah itu, setelah saya mereka ikut pada saat itu patroli, nah disitulah dapatlah, mungkin menurut mereka tayangan-tayangannya bagus. Mulai dari situlah awalnya, ternyata itu sekira tahun 2018 ya. 2018 apa 2018 kalau nggak salah, kalau nggak 2018 lah, 19 20 2017 akhir kayaknya, saya lupa. Nah setelah itu ya memang bukan karena media ya, bukan karena media, tapi karena memang kami terus patroli. Media ikut media atau tidak, kami tetap patroli. Kami punya media sendiri, dan tujuan media kami itu dulu Instagram itu untuk nyimpan laporan-laporan hasil tugas, supaya nanti bikin laporan harian dan laporan bulanan itu gampang. Tinggal buka Instagram, tanggal segini kemarin itu begini kan, itu dia di captionnya seperti itu. Jadi di awalnya kayak gitu. Nah kita memang melakukan patroli itu nggak main-main. Kita dinas dulu 12 jam, dinas 24 istirahat gitu kan, shift-shiftan. Jadi kita punya 3 regu dulu. Saya dinasnya dari hari Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis pagi sampai malam itu ya. Kalau masuk pagi berarti pulangnya jam 8 gitu. Nah hari Jumat saya masuk malam sampai pagi. Malam Minggu saya masuk malam sampai pagi. Jadi saya istilahnya hanya hari Minggu pagi aja karena ibadah. Nah, dan itu kita lakukan bersama tim saya, anak buah saya pada waktu itu, kan 3 regu yang saya pimpin itu kan. Dan mereka kerja keras, setengah mampus kerja kerasnya. Jadi cuman yang saya pengen dari mereka itu supaya mereka juga ikut belajar dalam patroli itu, supaya apa yang saya lakukan itu diserap sama mereka. Itu sih tujuan utamanya, dan menyebar luas dan bisa dicontoh oleh petugas-petugas lain yang menonton lah gitu kan. Nah itu sebenarnya, dan itu enggak suatu perkara yang mudah. Bayangkan Don, kau kerja dari jam 8 pagi hari Senin mapping sampai jam setengah 3, jam 3 sampai jam 7 malam kita patroli. Tahu ngapain? Nyari tawuran. Dulu masih offline kan sekolah. Misalnya regu A hari Senin itu saya pimpin, regu B besoknya saya yang pimpin juga hari Selasanya, regu C seperti itu juga. Nah pada saat hari Jumat pagi kan saya istirahat, nanti Jumat malamnya saya masuk lagi
patroli sampai paginya hari Sabtu. Malamnya hari Sabtu atau malam Minggu saya patroli lagi sampai hari Minggu pagi. Begitu seterusnya mulai dari 2017, 2018 seperti itu. Jadi yang saya lakukan memang pertama karena senang aja, senang, terus karena memang saya rasa inilah saatnya saya untuk memperbaiki diri seperti itu kan. Ya saya lakukan dengan senang hati. Apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan senang hati pasti akan berhasil dan nggak terasa capek gitu di awalnya. Dan ya karena mungkin karena menurut televisi itu orang banyak suka, ya akhirnya saya sering dipanggil ya gitu. Akhirnya sering panggil, ya akhirnya kan kalau hidup ini Don nggak usah bersandiwara apa adanya aja, nggak usah banyak sandiwara. Toh juga kalau kita melakukan itu semua demi kebenaran dan kebaikan, Tuhan pasti lihat. Seperti itu Don ya, itu awalnya. Boleh dong Pak diulas video-video awal Bapak, kan mungkin dulu belum banyak yang tahu nih video lama Bapak tenggelam. Karena kan YouTube-nya masih kecil dulu. Iya, masih ecek-ecek lah. Iya. Jadi masalah YouTube juga gitu Don. Jadi setelah di Instagram, di YouTube ada praktisi hukum, ada orang-orang gede juga yang nggak mungkin saya sebut namanya kan. Setelah dari televisi, akhirnya kita buat YouTube. Cuman di awal YouTube itu nggak berhasil Don. Nggak berhasil karena pengelolaannya di awal itu. Pengelolaan ya yang namanya manusia ya. Kita nggak bisa juga memaksakan, mungkin bukan itu bidangnya, terus dapat video-video dari patroli mungkin dijual. Ya nggak ngerti lah itu. Ya akhirnya karena kurangnya pengelolaan yang baik, akhirnya di YouTube itu ya kurang berhasil pada waktu itu. Cuman ya setelah saya pelajari banyak tentang hal yang namanya dunia media sosial, ternyata apa yang kita lakukan itu, kebaikan, kebenaran itu harus kita aplikasi dan bisa sebagai pendorong buat diri kita, buat dinas juga. Dan memang itu harus kita lakukan. Karena kalau kita hanya menyerah dengan situasi dan keadaan, nggak bakal pernah selesai. Kalau untuk bermalas-malas, bermanja-manja, contohnya gini, ngapain rajin-rajin, dia aja tidur-tiduran sama gajinya, enggak seperti itu. Saya harus tetap selalu optimis. Inangin optimum pride. Bahwasanya apa yang saya kerjakan itu adalah untuk kebaikan semua. Terlepas dari ada yang benci, ada yang syirik, ada yang iri, itu urusan mereka ya sama Tuhan ya. Kalau saya udah nggak sempat mikirin seperti itu, nggak ada urusan saya seperti itu. Dan saya merasa kalaupun di dalam segala situasi yang saya lakukan itu ada kerikil-kerikil, ombak-ombak, itu wajar dalam kehidupan. Kalau itu akan menciptakan kita semakin dewasa dalam kehidupan. So, kalau tadi bilang apa mau dibahas, gini, saya banyak gitu yang kadang mikir, orang kok cuma nanya-nanya di komen. Lu searching di situ banyak video-video dari zaman dulu itu yang kita lakukan. Jadi banyak juga yang tadi saya katakan, banyak yang bertanya-tanya tanpa melihat, menyelidiki atau apa segala macam. Ternyata kita udah melakukan ini dari dulu gitu loh. Cuman karena sekarang aja, jadi bukan kita tiba-tiba bikin YouTube langsung dar gitu, enggak seperti itu. Kita pernah di posisi yang nonton 100. Iya, kita ya 100 orang.
waktu subscribernya masih 23, 30, 50. Kita pernah di posisi seperti itu. Dan kita setelah melakukan manajerial yang baik, pengalaman-pengalaman dan bukan sok-sokan ya, sok-sok tahu gitu kan. Ya. Pembenahan akhirnya bisa berhasil. Gua pernah dulu waktu yang nonton 6.000 udah seneng banget. Padahal 6.000 udah seneng banget. Nah, akhirnya kita tahu subscriber lama itu mereka udah tahu tentang kita dari dulu kan. Nah, setelah itu setelah lambat laun pernah sebelum Ramadan masuk, pernah itu setahun nggak monetisasi itu. Setahun. Karena apa? Karena banyak video-videonya copyright. Yang mengelola pertama itu ngawur. Iya, dimasukin musik-musik yang copyright. Terus durasi videonya 30 detik. Padahal kita banyak melakukan patroli-patroli yang benar-benar melindungi, mengayomi masyarakat. Akhirnya dimasukin musik-musik itu, akhirnya nggak monetisasi sampai setahun. Setelah saya ambil alih, saya olah, bekerja sama-sama seperti kalian, rekan-rekan, akhirnya bisa maju. Nah, akhirnya pada bulan 2019 ya, 2019 akhir baru monetisasi itu. Padahal bikinnya 2018. Bayangin aja Setahun kagak dapat apa-apa. Iya. Nah, pas nonton itu ada 4.000 udah senang, 6.000 udah senang. Tiba-tiba pada akhir tahun 2018 tiba-tiba kalau setiap tahun itu YouTube itu kan berubah-berubah toh, peraturannya bertambah gitu. Nah, tiba-tiba saya suatu waktu itu saya nonton itu yang videonya pas nangkapin anak tawuran yang sampai ke Pramuka. Bukan itu apartemen Pramuka yang ada air keras itu. Nah, sampai nangkapin di situ. Nah, pas saya tonton itu, loh, kok ada iklannya? Karena kalau sekarang kalau YouTube kan mau kadang masih belum monetisasi tapi udah ada iklannya. Kalau dulu sebelum monetisasi pasti belum ada iklannya. Tapi kalau sudah iklan sudah pasti itu monetisasi kalau dulu. Nah, pada saat saya nonton itu, loh kok ini ada iklannya? Pas saya periksa emailnya, selamat Anda berhasil melakukan kerjasama dengan Google YouTube dengan Google AdSense gitu. Wah, senang sekali di situ. Ya, akhirnya setelah itu saya kasih tahu sama rekan-rekan semuanya, tapi nggak sampai situ aja. Makanya kalau di YouTube itu nggak segampang itu gitu loh. Jadi kalau kadang saya ketawa-tawa ngelihat yang sok tahu, oh ini penghasilannya seberapa ini, padahal dia nggak tahu itu dolar kuning. Ya, ada yang video yang tidak menghasilkan gitu kan. Ada yang copyright. Ada yang copyright. Jadi bagaimana mungkin seorang yang nggak punya dapur untuk buat bolu, dia bisa sok tahu membuat bolu gitu loh maksudnya, Don. Iya, paham. Bagaimana mungkin dia nggak punya channel YouTube yang monetisasi, tapi dia sok tahu tentang si ini segini sini kan enggak. Itu kan aplikasi itu kan enggak menjelaskan secara global. Dia tidak menjelaskan di situ ada yang copyright, ada yang melanggar aturan dari komunitas YouTube kan seperti itu kan. Nah, setelah itu kita bangun, akhirnya setelah monetisasi udah kirain dulu gede duitnya. Tanya enggak cukup Pak Patroli. Lama kesini mungkin kalau yang penonton Remas Backbone lama itu mungkin tahu kita nabung buat beli itu yang kau pakai sekarang, Clip on. Ya. Aduh, salah.
Itu kita nabung dulu beli itu. Setelah kita nabung, tadi ada Yuli Ayu gitu, ayo Pak kita urunan aja buat beli clip-on. Karena setiap video suara saya itu ngawur, nggak kedengeran, kadang hilang gitu kan. Akhirnya disitulah kecintaannya masyarakat. Terima kasih kalian sudah mencintai Rengas Backbone pada waktu itu dan mencintai Ambarita. Jadi kalau mau kita bahas dari mana dulu nih kita bahasnya nih? Dari awal. Ya dari awal banget. Dari awal ya. Yang mana? Yang ini nih gerebek judi di kolong flyover Pondok Kopi. Yo, coba. Ini kan masih ecek-ecek nih. Masih zaman ecek-ecek. Jadi ini kita dapat informasi dari supir ya. Setelah kita dapat informasi, Pak di sana ada main judi di bawah kolong, terang-terangan lu main judinya. Udah siang nih ya? Itu maghrib, mau menjelang maghrib. Oh maghrib. Ya terang-terangan dia melakukannya itu. Akhirnya tadinya kan kita patroli sampai malam itu sampai sore ya. Dari jam 2:30 tadinya itu patroli mau mencari tawuran. Yang namanya judi tetap salah toh. Ya masa polisi lewat ntar kata masyarakat itu kok nggak ditangkap judi, masa ada main judi nggak ditangkap sama polisi, ada apa kan gitu kan. Nah pada saat itu ada informasi dari masyarakat, Pak di sana ada judi. Akhirnya kita setting lah untuk gerebek itu. Satu dari arah dari arah stasiun kereta Cakung, satu arah dari arah Klender. Jadi kita kepung dari dua sisi. Itu kayak gitu di situ. Akhirnya setelah kumpulin ternyata lumayan gede loh barang buktinya. Nah, karena itu masih masuk wilayahnya Duren Sawit, akhirnya pelakunya yang main judi dan uang sebagai alat bukti dan kartu sebagai alat bukti kita serahin ke Polsek Duren Sawit. Itu don di situ. Jadi ya pada saat itu ya kita melakukan itu ya memang apa adanya, bukan supaya dibilang jago, enggak, memang kita melakukan tugas seperti itu. Ya 303 KUH pidana itu kan termasuk ya itu judi itu. Jadi kita karena itu ada di jalan dan terang-terangan, kenapa enggak kita tangkap, kecuali dia misalnya kita ada di rumah, nggak mungkin kita tendang rumahnya ternyata nggak main judi, ternyata main ini kartunya main sentil-sentilan, wah besok di penjara lu Don kalau yang kayak gitu itu karena terbuka sekali. Itu Don. Video apa? Itu sebentar doang ya? Iya, cuman 3 menit nih. 3 menit. Nah itu dikumpulin barang buktinya. Terus, itu dikumpulin barang buktinya, garuk-garuk. Nah, bingung ya. Iya. Kaget. Dan dia kaget kok jam segini. Polisi biasanya udah ini cuci kaki mau istirahat. Loh kok polisi jam segini ada? Ya iyalah, orang kita pada saat itu Rengas Backbone. Gitu. Itu kan banyak, itu ada 4 orang ketangkap. Nah, setelah kita lakukan penangkapan. Nah, ini dulu masih zaman dulu kayak wawancara-wawancara gitu. Masih ada kesempatan untuk melakukan kayak gitu. Jadi masih ada kesempatan ngelakuin kayak gitu. Pas kita tangkap gitu ya saya belum sempat nasihatin karena di awal ya. Akhirnya kesini ya udah saya melakukan itu ya udah seperti udah nggak ada kamera aja. Ini udah kalau sekarang itu waktu terakhir itu nggak pakai laporan. Cuman kita tetap buat laporan ini tanggal 1, 2, 3, 4,
5 ya. Nah setelah itu kita tanggal 5. Itu video tanggal berapa itu Don? Tanggal berapa ini? 3 tahun yang lalu ini. Nah 3 tahun yang lalu. Iya. Apa judulnya? Gerebek judi di kolong flyover Pondok Apa? Kopi. Gerebek judi Grebek judi di kolong flyover Pondok Kopi. Pondok Kopi. Iya. Iya. Ya, jadi untuk ya itu yang itu masih anggota-anggota yang lama itu, ya, mereka udah pindah ke reserse. Nah, kalau dulu ada yang bikin lucu, Don. Apa tuh Pak? Jadi kalau sampai patroli nih udah jam 5, jam 6 sore gitu mau maghrib masih di jalan, anak buah saya udah dibilang kesel, udah gondo gitu. Tahu kenapa? Ini kok nggak pulang-pulang gitu kan? Apaan ini kayak gini? Kapan lagi pulangnya? Nah, kan memang bekerja seperti itu. Kalau misalnya masuknya jam 8, namanya 12 jam dinas, 24 jam istirahat. Kalau masuk kerja jam 8, pulangnya jam berapa? Kalau ini kan 12 jam bekerja kan? Kalau masuk kerja jam 8 pagi, pulangnya Jam 8 malam. jam 8 malam. Lah, minimal kita kembali ke kantor itu setengah 8 dong. Persiapan baru apusan jam 8 kan seperti itu kan? Lah kalau kita misalnya bekerja terus tiba-tiba leye-leye. Lah, kan dinas kasih apa BBM sama kita untuk melakukan pekerjaan toh? Lah, BBM yang dikasih itu uang dari mana? Uang dari rakyat toh? Ya, seperti itu. Itu yang kita lakukan setiap hari. Makanya lama-kelamaan terlihat di masyarakat, Don. Seperti itu. Gitu loh, Don. Jadi cukup satu video apa mau nambah lagi? Cukup kayak. Cukup ya. Jadi untuk kawan-kawan semua nanti kita akan ulas lagi. Masih banyak video yang mau diulas kayak tadi itu Don, yang pertama monetisasi, banyak sekali mau kita ulas biar kalian belajar juga bahwasanya nggak segampang, nggak semudah untuk meraih sesuatu itu, nggak segampang yang terlihat, nggak semudah yang terlihat itu untuk meraih sesuatu, penuh dengan keringat dan air mata gitu saya rasa Don ya. Oke, saya rasa itu aja. Nanti buat kalian penonton-penontonnya Barita di Meskar itu tetap berada di channel ini karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi akan datang, karena pada prinsipnya tetap berbuat baik di dalam kondisi apapun, tetap berbuat baik. Hasil usaha tidak mengkhianati hasil. Tuhan tidak berpaling kepada orang-orang yang benar dan baik. Begitu saya rasa. Mungkin videonya cukup ya untuk hari ini. Next time kita akan ulas yang lebih banyak lagi ya Pak. Oke, siap. Siap. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih.